Alhamdulillah guys, akhirnya ada kabar baik. Alhamdulillah sih, ya banyak sih sebenarnya kabar baik. Cuman ini kabar baik yang menurutku sangat-sangat apa ya, sangat-sangat baik. Atau sangat-sangat membuat aku tuh lumayan punya sebuah positive vibes di dalam hidupku, terutama setelah Piala Dunia dan ngelihat Cristiano Ronaldo. Ya karena aku kan fansnya Cristiano Ronaldo ya, karena dia dukung Palestina sih. Ya tapi ya udahlah, tapi ini juga berkaitan dengan Palestina. Kenapa dikatakan ini adalah sesuatu yang menurutku seneng banget, karena mungkin banget ini adalah perubahan yang paling besar sepanjang aku hidup sebenarnya. Aku nggak mencoba untuk overrated atau overacting ya, tapi sebenarnya beberapa pengamat itu sudah ngasih tahu bahwasanya ini adalah kejadian yang termasuk semacam kayak gempa geopolitik gitu maksudnya. Jadi kayak tectonic shift-nya di bidang geopolitik, karena geopolitik dunia itu berubah besar sekali tanpa disadari oleh banyak orang. Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak keputusan-keputusan besar dan ada banyak sekali pergeseran-pergeseran besar yang itu akan punya implikasi yang juga sangat besar sekali. Kita mulai satu persatu ya. Pertama, teman-teman sudah tahu, baru kali ini, baru di zaman ini ada orang marahan terang-terangan, ya kan ya. Kita tahu kalau di Indonesia mungkin itu artis atau mungkin itu adalah kayak pejabat udah terang-terangan saling kritik di muka umum atau segala macam. Tapi ini kita bicara tentang dunia. Trump itu terang-terangan ngeritik Israel, terutama ketika dia sampein misalnya ya dalam rangka Libanon. Aku coba bacain aja ya. Aku coba bacain supaya lebih valid gitu ya pernyataannya. Nih, pertama ini pernyataan terbuka Donald Trump di KTT G7. Jadi di 16 Juni 2026. Dia bilang gini, intinya dia mengatakan bahwa Israel itu udah berjuang melawan Hizbullah terlalu lama dan terlalu banyak orang yang dibunuh atau terbunuh. Dan dia mengatakan secara langsung bahwa Anda tidak perlu meruntuhkan sebuah gedung apartemen setiap kali Anda mencari seseorang. Jadi kira-kira lu tuh ngapain sih ngebom apartemen tuh, alasnya cuma iya di situ ada Hizbullah bersembunyi gitu, kira-kira gitu kan ya. Karena ada banyak orang di dalam gedung apartemen itu dan mereka semua bukanlah Hizbullah. Itu bisa saya pastikan kepada Anda. Dan dia juga bilang bahwa saya nggak senang dengan cara Israel menangani diri mereka sendiri di Libanon. Jadi dia kritik Libanon dan Hizbullah. Mereka harusnya bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan lebih cepat. Ini terus berlanjut selamanya, kayak nggak habis-habis. Jadi sebenarnya gini, Trump itu bukan goblok sebenarnya. Ya idiot iya sih, tapi dia itu maksudnya gini, dia tuh ngerti bahwa, dan dia mengokekan ketika itu terjadi di Gaza, ketika Israel ngeratain Gaza, dia ngebom rumah sakit banyak sekali dengan alasan di bawahnya ada tempat operasi militer para pejuang, lalu terus kemudian dia ngabisin tempat-tempat apartemen tempat tinggal, bahkan refugee camp itu dibom habis sama Israel. Dan Trump bahkan menyemangati, dan kita tahu yang dipakai adalah semuanya adalah bom buatan Amerika gitu, maksudnya Tomahawk dan segala macam itu. Artinya bukan berarti Trump itu awalnya nggak setuju. Dia awalnya setuju banget. Cuman sekarang dia menjadi tidak setuju dan mengkritik Netanyahu secara terbuka dan mengkritik Israel secara terbuka. Pertanyaannya, kenapa itu bisa kejadian? Kenapa dulunya mereka misalnya mengokekan, bahkan ngirimin bom terus-menerus, bahkan mengatakan bahwasanya kerjasama mereka dengan Israel adalah kerjasama yang rock solid. Mereka selalu ulang-ulangi berkali-kali, bukan hanya satu pejabat, banyak pejabat. Coba aja cari. Mereka mengatakan bahwasanya kerjasama Amerika dan Israel tuh kayak tanpa syarat. Jadi ibaratnya apapun yang membuat Israel tuh senang, ya udah kami lakukan. Makanya dikatakan oleh para pengamat di Amerika sendiri ya dengan kata-kata kasar kan, ibaratnya ya mohon maaf banget nih, Amerika itu kayak ya gimana ngomongnya pelacurnya Israel gitu, maksudnya ya dipakai apapun terserah, suruh ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang buruk juga mau gitu maksudnya. Nah ini adalah yang dikatakan oleh para pengamat, bahwasanya ketika dulu Amerika tuh bertindak seolah-olah seperti pelacurnya Israel, tapi sekarang mereka malah terus kemudian marahan di depan umum dan mengatakan bahwa itu kayak nggak benar, padahal kemarin mereka oke-oke aja. Nah pertanyaan kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Jadi gini, Trump itu ceritanya lagi nyari exit way.
Dan kalau kita mundur lagi ke belakang ketika Trump mulai perang terhadap Iran, dan kita sudah tahu kenapa dia bisa mulai perang terhadap Iran, karena disuruh oleh Israel, atau Israel bilang bahwasanya Iran ini semacam kayak axis of evil. Dia katakan bahwasanya di region itu Iran tuh kayak axis of evil yang harus dihilangkan. Nah, untuk mengetahui tentang ini kita harus mundur lagi ke belakang. Jadi mohon maaf ini ya berlayer-layer ya. Jadi gini teman sekalian. Pertama-tama yang harus teman-teman tahu adalah bahwa saya keterlibatan Barat termasuk Amerika di daerah Palestina dan sekitarnya, di daerah Syam dan sekitarnya, atau biasa disebut dengan Timur Tengah, walaupun kata itu juga tidak terlalu pas, tapi ya udahlah karena sudah dimengerti sebagai Timur Tengah, maka keterlibatan mereka di daerah Timur Tengah itu adalah semacam kayak proyek kolonisasi atau proyek penjajahan. Jadi proyek penjajahan Barat, Eropa, Inggris, Amerika, Prancis dan segala macam di Timur Tengah itu adalah proyek kolonisasinya namanya Israel. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Israel ini bukan entitas negara aja, tapi dia adalah perpanjangan tangan daripada proyeknya orang-orang Barat yang mereka sebut dengan Western Expansion Project itu. Jadi ketika Inggris memberikan kayak apa ya, benih cikal bakal terhadap Israel, lalu terus kemudian Amerika yang akhirnya menggongkan untuk di PBB dengan pendirian negara Israel pada 1948 itu adalah Western Colonization Project. Itu adalah sebuah proyek kolonisasi Barat. Artinya ya Barat tuh tidak akan pernah lepas daripada Timur Tengah, yang dijadikan sebagai pemainnya di situ atau perpanjangan tangannya adalah Israel. Nah, kita harus tahu itu dulu. Maka Israel tuh berfungsi sebagai kayak mandor di daerah Timur Tengah kalau dalam pandangan geopolitik. Nah, karena itulah, karena dipakai sebagai mandor tanpa terus kemudian mereka sadar sebenarnya Israel juga punya proyek sendiri sebenarnya. Dia punya juga kayak ambisi sendiri. Ambisinya adalah kita udah tahu mereka pengen buat the greater Israel. Mereka pengen nguasain dunia, literally pengen nguasain dunia. Mereka pengen agar Israel tuh menjadi center of the world. Jadi kayak mereka nguasain the greater Israel, dan dari situ mereka bisa mewujudkan cita-cita sebagai kayak bangsa pilihan Tuhan untuk menguasai orang-orang selain daripada orang-orang yang terpilih. Nah, maka Israel ini yang menjadi kayak whistleblower, yang jadi kayak ngasih tahu Amerika, ngasih tahu ke Barat bahwa kita harus ngapain. Makanya kita udah tahu kan dari dulu Netanyahu ketika masih muda itu pernah ngomong, Irak ini bahaya, kalau kita nggak serang kita habisin, ini bisa bahaya. Ini bahaya misalnya kayak Kuwait ini bahaya, kayak Iran ini bahaya dan segala macam. Maka ya Amerika yang melakukan tindakan militer itu ketika dia sudah dapat kayak rekomendasi daripada Israel, karena memang itu adalah proyek kolonisasi mereka. Maka kita tahu ketika Irak diserang itu adalah dari intelijen Mossad, bahwa ketika terjadi war on terrorism di Timur Tengah itu juga terjadi karena Mossad juga. Dan Israel ini nggak berhenti-berhenti memang, pokoknya setelah Irak dia akan ngincer siapapun yang menurut dia menjadi bahaya untuk proyeknya sendiri, yaitu adalah the greater Israel. Dan yang terakhir adalah Iran, yang dari dulu dibilang kalau kita nggak dibilang sama Netanyahu ya, kalau kita nggak nyerang Iran, dia 2 hari lagi atau 2 minggu lagi sudah punya nuklir. Kalau kita nggak nyerang Iran, dia sudah punya ini. Kalau kita nggak nyerang Iran, itu udah berapa tahun. Dan akhirnya Amerika ngambil tindakan itu. Dia nyerang Iran. Dan di sini nih mulainya nih problemnya yang kita mau bahas. Ketika Amerika melakukan joint military operation dengan Israel untuk nyerang Iran, mereka menggunakan satu istilah yang sangat epic, namanya Epic Fury. Operation Epic Fury. Jadi kayak apa ya, militer semacam kayak gini, sebuah operasi militer gabungan antara dua negara yang mereka klaim adalah negara yang paling top marko top sedunia. Jadi militer paling kuat itu adalah Amerika katanya, dan intelijen paling kuat adalah Israel. Mereka join, bayangin ya, mereka joinan, mereka keroyokan, tag tim untuk ngabisin Iran yang kata mereka adalah axis of evil-nya. Dan mereka bahkan tidak cukup hanya Iran, mereka sudah nentuin target berikutnya setelah Iran. Israel bilang kalau kita udah bisa beresin Iran, maka target selanjutnya yang menjadi axis of evil adalah Turki, kata dia. Karena dia tahu di region itu kalau dia sudah beresin semuanya, dia udah beresin Suriah, dia udah beresin misalnya Yordan, dia sudah Yordan nggak termasuk kekuatan ya Suriah misalnya, dia udah beresin Mesir misalnya, dia udah beresin Saudi misalnya, dia sudah beresin misalnya kayak Libanon misalnya, maka ya Iran sudah beres juga, yang tersisa ya cuma Turki.
Karena Turki itu kekuatan militernya ngeri banget gitu ya. Nah, maka mereka udah pasang target berikutnya. Tapi Epic Fury ini menjadi Operation Epic Fail. Jadi failnya parah banget. Jadi bayangin ya, kalau aku nggak salah baca, setelah terus kemudian berbulan-bulan mereka melakukan perang, dan tepat seperti beberapa orang yang bilang bahwasanya batas waktu orang-orang Amerika dan Israel untuk melaksanakan perang ini itu diperkirakan antara Juli sampai September. Jadi Juli sampai September ini udah harus berhenti karena kekuatannya cuma bisa sampai segitu. Ibaratnya kalau ada orang punya stamina, ya stamina cuma bisa seperti itu, dan ternyata berhentinya lebih cepat bahkan daripada Juli sampai September. Akhirnya Trump itu negosiasi, bikin exit way. Karena pada awal ketika dia masuk Operation Epic Fury ini untuk nyerang dan ngabisin Iran sebagai axis of evil, dia sebenarnya nggak bikin exit way, nggak bikin exit strategi. Karena semua orang ngomong ini stres ini dari segi apapun dia nggak. Jadi gini, ada orang masuk tapi udah nggak mikir keluar lagi. Lah kalau kita kan kalau masuk kan mikirnya keluarnya mau gimana nih? Karena saking yakinnya dia bakal menang gitu maksudnya. Ternyata Epic Fury menjadi epic fail, nggak disiapin exit way, exit strategi nggak ada. Nah maka supaya nggak malu, ya Amerika bikin lah yang aneh-aneh lah. Termasuk yang aneh-aneh terakhir adalah mereka bilang kita sudah menang. Kenapa? Karena kita akan umumkan bahwa Selat Hormuz udah dibuka. Ya sudah dibuka dari sebelum lu nyerang, gitu kan ya. Tapi itulah yang mereka akan sampaikan. Kami sudah berhasil mengantarkan nilai-nilai. Bahkan sebenarnya ya mereka ngeklaim menang, padahal sebenarnya hasil daripada exit way-nya Trump ini kacau balau sebenarnya. Kenapa? Kalau nggak salah baca, Amerika terus ngasih kayak biaya kompensasi sekitar 300 miliar US dollar. Bayangin ya, dengan duit sekarang $1 misalnya sekitar 18.000 misalnya ya. Itu berarti 300 miliar kali 18.000. Itu hampir sekitar 6.000 triliun. Hampir 5.000 something, 5.800 atau 5.800 triliun untuk terus sebenarnya uang kompensasi. Bayangin ya, harus ganti uang kompensasi. Hormuz dibuka seperti biasa, which is memang sudah dibuka gitu kan ya. Lalu terus kemudian mereka klaim itu sebagai kemenangan. Lalu terus kemudian bahkan Iran tidak harus berkomitmen apapun atas alasan Amerika nyerang, yaitu adalah gara-gara atom, kan gitu ya, bom atom nuklir gitu kan maksudnya. Artinya nggak berkaitan dengan apa yang diminta awal. Ibaratnya gini, kenapa lu nyerang? Karena mau ada proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Nah setelah nyerang kan harusnya kan kalau menang itu kan harusnya diurusin tuh. Ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan nuklir. Artinya itu kalah total sih, gagal total dan bener-bener habis semuanya. Nah pas dia lagi mau exit way itu, dia lagi mau exit strategi, dia lagi negosiasi sama Iran supaya nggak hilang muka dia. Ini Israel malah terus kemudian nyerang Lebanon parah. Karena kenapa? Karena Israel sendiri sebenarnya nggak mau berhenti. Karena kenapa? Ya karena dia pengen proyeknya sendiri itu jalan. Dia maunya Amerika ngeluarin duitnya, ngeluarin terus kemudian tentaranya, perang untuk Israel. Gampangnya seperti itu. Dia nggak mau berhenti. Tapi ternyata Trump udah mau berhenti. Trumpnya udah capek. Orang-orang Amerikanya udah capek. Jadi ketika Trump udah mau berhenti, lalu sebenarnya Netanyahu nggak mau berhenti, padahal ini kan join militer nih. Nah ketika join militer nggak mau berhenti, Netanyahu nggak mau berhenti, dia bilang ya udah kalau kamu misalnya nggak mau nyerang Iran lagi, ya udah aku nyerang Lebanon. Nah ini yang dikatakan oleh Trump ganggu kesepakatan damai. Nah ini yang nggak disukai oleh Trump. Ibaratnya lo kok lo bocah malah sekarang kemelinti gitu maksudnya, malah bocah sekarang malah ribut sendiri, malah bocah ini ternyata nggak mau nurut. Maka Trump ngomongin dan pejabat-pejabat tinggi Amerika juga ngomong bahwasanya ini nggak tahu diri banget. Sampai akhirnya Trump ngomong juga bahwasanya kalian tuh nggak ada apa-apanya loh tanpa Amerika, dan kalian nggak akan eksis loh tanpa Amerika. Dan andaikan nggak ada aku, nggak ada loh presiden yang mau melakukan seperti aku tuh seneng banget. Kenapa? Kebuka semua, kita nggak usah ngomong ya, dia ngomong sendiri. Itu yang membuat aku seneng. Setan-setan sekarang memang nggak perlu lagi juru bicara, karena setan-setan udah ngomong sendiri. Jadi semua yang kita omongin dulu yang mungkin orang nggak percaya, sekarang langsung diucapkan dari kata-kata mereka sendiri. Nah hanya saja kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi ya, berarti karena Iran perang, ternyata mereka epic fail, mereka kalah, nggak bisa nyiapin exit strategi. Pas mau bikin exit strategi malah di hijack sama direcokin sama Israel. Setelah direcokin sama Israel, ributlah mereka berdua. Dan ketika Trump ngeluarin pernyataan itu, Netanyahu juga ngeluarin pernyataan. Dia bilang gini, ya jadi gini ya, orang-orang di sini bilang bahwasanya aku tuh ngerjain kerjaannya Trump, sedangkan orang-orang di Amerika bilang bahwasanya Trump ngerjain kerjaan aku. Nggak ada yang benar
benar. Sebenarnya kita adalah keluarga yang ya wajar lah kalau ribut-ribut. Berarti mereka akui mereka lagi ribut. Ini yang disebut dengan tektonik geopolitik tektonik shift itu, atau gempa geopolitik itu. Karena ini nggak pernah terjadi dalam sejarah modern antara Amerika dan Israel. Ini menandakan sebuah perubahan yang sangat besar. Ibaratnya ini kayak titik kulminasi terus turun. Jadi trennya, gerakannya ini sudah mulai ke arah mereka sudah cerai, divorce gitu maksudnya. Jadi kayak ini penting banget karena kalau setelah ini yang terjadi kalau memang nanti ini makin buruk, berarti ini makin baik bagi pembebasan Palestina. Dan